yang artinya, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon yang bersusun-susun buahnya. Surat Al-Waqiah ayat 27-29. Kata tol dalam ayat tersebut berarti buah pisang yang memang bersusun-susun buahnya dan merupakan salah satu tanaman yang ada di surga. Pisang sudah dikenal oleh manusia sejak lebih dari 2000 tahun silam. Pisang diyakini berasal dari semenanjung India, tapi ada pula yang berpendapat asalnya dari Melayu lalu menyebar ke Persia dan Afrika. Kemudian, pisang dibawa ke segala penjuru dunia oleh orang-orang Portugis melalui petualangan mereka. Diyakini pula bahwa orang Cina sejak lama telah memanfaatkan ekstrak biji buah pisang sebagai obat untuk penyakit campak, sakit kepala, dan sakit kuning, sebagaimana yang diakui oleh para ahli dari India. Seorang pakar tumbuhan bernama Pliny memuji keistimewaan yang dimiliki pisang. Dia bahkan menyebutnya sebagai makanan para filsuf, seperti halnya orang-orang Assyria sangat menghormati dan menyukai buah itu. Bahkan, sebagian masyarakat dunia malah menjadikan pisang sebagai makanan pokok seperti di Anatolia, Filipina, pesisir Amerika Tengah, dan Afrika Tengah. Bagi mereka, pisang adalah makanan pokok seperti halnya gandum ataupun beras. Meskipun pisang seringkali dimakan mentah seperti halnya buah-buahan lainnya, tapi pisang pun kadang-kadang dimasak dan dijadikan bahan dasar pembuatan selai. Pisang juga dapat dijadikan tepung dari tongkol buahnya yang dikeringkan. Tepung pisang secara kimiawi mirip dengan tepung beras. Di Prancis, tepung pisang dijadikan bahan pembuat roti yang diolesi selai dan diberi aroma penyedap untuk bekal perjalanan rekreasi masyarakat di sana. Pisang kaya akan kandungan hidrat karbon yang dapat memberikan tenaga dan kalor kepada tubuh, dan zat itu terutama terkandung pada tongkol buah yang masih mentah. Itulah mengapa pisang yang belum matang sulit dicerna dan terasa kurang manis. Ketika pisang matang, sejumlah besar tongkol buahnya berubah menjadi zat gula, mudah dicerna bila dikonsumsi, dan rasanya pun lezat. Kadar gula pisang sangat tinggi, yaitu mencapai 24% dari berat buahnya. Kandungan lainnya yang dimiliki pisang adalah air 70-78%, protein 0,34-1,2%, lemak 0,4-0,9%, dan serat seluloid 0,5-1%, serta mengandung sedikit cita rasa pati dan pahit. Pisang dalam jumlah 100 gram dapat memberi kalori setara dengan kalori yang disumbangkan 100 gram daging. Pisang juga mengandung komponen vitamin C dalam jumlah yang cukup. Oleh sebab itu, pisang dapat mencegah penyakit kutis, efektif mencegah bronkitis, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap kelelahan fisik. Selain vitamin C, pisang juga mengandung vitamin B, terutama B1, B2, B6, dan B12. Oleh karena itu, pisang bermanfaat meredakan radang urat saraf, anemia, kejang otot, dan rematik. Pisang juga kaya akan kandungan vitamin A sebanyak 300 international unit dalam jumlah 100 gram yang berguna bagi pertumbuhan dan penglihatan mata. Pisang kaya akan kandungan potasium, namun minim kandungan sodium dan kolesterol, sehingga bisa dimanfaatkan untuk meredakan tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, dan penyempitan pembuluh nadi. Pisang pun mengandung kalsium, zat besi, dan tembaga. Tak ketinggalan pula fosfor yang biasa disebut garam kecerdasan, yang bermanfaat bagi para pemikir, dan fluoride yang membantu melindungi gigi dari kerusakan, serta pektin sebagai zat anti diare. Kualitas pisang yang baik dan bernutrisi tinggi setidaknya memerlukan dua syarat. Pertama,
Pisang harus benar-benar matang dan dikunyah dengan baik sampai lumat ketika memakannya. Jika pisang dimakan dalam keadaan mentah ataupun kurang matang, dikhawatirkan kandungan gizinya berkurang atau malah nutrisinya merugikan tubuh. Terlebih bila dikonsumsi oleh penderita gangguan lambung ataupun pencernaan. Itulah mengapa pisang perlu dilumatkan sebelum dikonsumsi oleh bayi ataupun dibuat pasta agar kandungan nutrisinya berguna bagi pertumbuhan mereka. Selain itu, manfaat pisang juga dianggap sebagai makanan penting sekaligus obat bagi para pekerja keras, orang yang kekurangan berat badan, ataupun penderita penyakit jantung, ginjal, maupun hati. Adapun bagi penderita diabetes dan obesitas, pisang tidak disarankan untuk dikonsumsi karena mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Selain itu, pisang juga tidak disarankan untuk dikonsumsi terlalu banyak oleh penderita sembelit karena sedikit mengandung serat. Pisang matang adalah obat yang sangat baik bagi penderita radang pencernaan akut, terutama bagi anak-anak. Pisang juga baik dikonsumsi oleh penderita radang usus akut, khususnya usus besar, gangguan pencernaan menahun, dan penyakit sepru yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Pisang juga mengandung zat alkalin yang dapat berubah tanpa proses fermentasi di dalam usus. Zat alkalin dianggap sebagai penyembuh bagi gangguan jaringan asidosis dan metabolisme pencernaan makanan. Zat itu dapat menetralkan asam dan meningkatkan kadar alkalin dalam darah. Proses itu kemudian ditandai dengan perubahan unsur kimiawi asam menjadi alkalin dalam air seni. Zat alkalin pisang bermanfaat bagi penyembuhan gejala radang atau luka lambung. Sebuah penelitian menyebutkan mengonsumsi sebuah pisang setiap hari dapat mencegah terjadinya radang lambung. Bahkan, mengonsumsinya sebelum makan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Laporan lain pun menyebutkan hal yang sama, bahwa pisang berkhasiat bagi gangguan perut dengan cara dikonsumsi dalam bentuk tepung dan dicampur susu. Seorang peneliti lainnya juga menekankan bahwa pisang dapat membantu meningkatkan kualitas lapisan pelindung dalam lambung pasca radang. Pisang memiliki beberapa keistimewaan, antara lain sangat mudah didapatkan, kaya akan kandungan gula buah, zat alkalin, dan vitamin, serta lezat bila dikonsumsi dengan susu. Oleh karena itu, pisang dianggap sebagai makanan alternatif dalam masa penyembuhan pasca sakit berat. Selain itu, pisang juga berguna untuk keperluan diet, mengatasi kekurangan gizi bagi wanita hamil, wanita menyusui, para olahragawan, pekerja berat, dan orang lanjut usia. Sejumlah riset mutakhir menyebutkan pisang mengandung hormon yang memiliki karakteristik menguatkan daya tahan tubuh dan jaringan saraf. Bayi yang mengonsumsi pisang secara teratur akan dapat meningkatkan keseimbangan tubuh dan keceriaan mereka. Kandungan vitamin C pisang dapat meningkatkan volume sperma dan gairah seksual, meningkatkan vitalitas, dan mengatasi kelelahan. Kandungan vitamin dan kalsium A pisang membantu menguatkan tulang pada anak-anak dan membantu pertumbuhan mereka. Manfaat lain pisang seperti mencegah kerusakan gigi karena kaya akan kandungan fluoride, vitamin A, dan mineral. Mengobati radang paru-paru dan batuk, mengobati penyakit jantung dan tekanan darah pada arteri karena banyak mengandung potasium, terutama bila dikonsumsi setiap hari. Pisang juga dapat mencegah penyumbatan arteri, mengobati penyakit ginjal dan kandung kemih, serta memperlancar air seni. Menguatkan penglihatan karena banyak mengandung vitamin A, mengobati radang urat syaraf, anemia, dan kejang otot karena mengandung vitamin B. Meningkatkan vitalitas dan mengatasi penurunan kondisi tubuh bagi penderita influenza karena kaya akan kandungan vitamin C. Mencegah penuaan dini karena mengandung hormon melatonin yang menjaga kondisi dan kualitas sel. Pisang tidak disarankan bagi penderita diabetes dan obesitas karena mengandung gula dalam jumlah yang tinggi, dan tidak disarankan pula bagi penderita sembelit akut karena minim kandungan serat.